Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1949 Dunia tahun 1949 terguncang. Kekuatan utama kelima lahir, kekuatan Raja Naga. Dua dewa yang paling megah dan sengsara telah lahir. Ketika mereka mengetahui bahwa Raja Naga akan datang untuk menghancurkan mereka, mereka berpura-pura dan bermain catur, menunggu kedatangan Raja Naga. Pada akhirnya, kedua bawahan Raja Naga menghajar mereka hingga linglung dan kemudian meminta bantuan kedua dewi tersebut. Pada akhirnya, kesalahan besar dibuat. Kedua dewi itu sebenarnya adalah putri Raja Naga. Pada akhirnya, Putri Raja Naga bergabung dengan bawahannya dan langsung menghancurkan Gunung Kuning dan Dewa Air dan yang lainnya. Dua dewa jatuh dan dibunuh oleh bawahan Raja Naga. Mereka adalah dua dewa yang paling tahu cara pamer dan paling menderita. Tanda seru, seluruh gunung suci, Gunung Kuning, diratakan dengan tanah oleh bawahan Raja Naga. Kekuatan besar kelima lahir. Raja Naga sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga di bumi kita. Dia perkasa dan mendominasi. Mantan Raja Naga telah kembali. Ketika berita tentang Gunung Kuning tersebar di internet, seluruh dunia gempar. Raja Naga memiliki dua bawahan setingkat dewa dan dua putri setingkat dewa. Ini benar-benar menantang surga. Di antara kekuatan besar yang turun, kekuatan piramida hanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengira Raja Naga memiliki kekuatan seperti itu. Dan tidak ada yang menyangka Gunung Kuning dan Dewa Air dan yang lainnya begitu sok dan sengsara. Dewa Air pasti telah dibunuh oleh Raja Naga. Dewa Piramida Yaman juga dibunuh oleh Raja Naga. Sekarang, dua dewa lagi telah dibunuh oleh Raja Naga. Raja Naga telah membunuh total 4 dewa. Sungguh menakutkan. Raja Naga berasal dari bumi. Ketika semua orang ingin menyalakan api dewa, Raja Naga telah membunuh 4 dewa. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku khawatir bahkan istana berharga Lingqiao tidak akan berani memprovokasi Raja Naga dengan gegabah. Lagi pula, ada 5 dewa. Dengan kematian 2 dewa, dengan sangat cepat, beberapa orang memikirkan para dewa yang telah mati di bawah tangan Raja Naga. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Terutama penduduk bumi sekarang. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Raja Naga, mereka juga sangat bangga. Ini adalah seorang ahli milik planet mereka. Dia tidak lebih lemah dari para dewa yang telah turun. 5 dewa. Raja Naga itu benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. 5. Pada saat ini, di aula Dewa Istana Berharga Lingqiao, seorang pria parubaya sedang melihat informasi dengan wajah penuh kejutan. Saya juga tidak menyangka 5 ahli negara yang saleh itu. Menurut pertempuran di Huangshan, bawahan Raja Naga dan kedua putrinya akan memiliki kekuatan tempur 2 gumpalan api suci. Jin Feng juga sedikit mengernyit saat membaca informasi di tangannya, hatinya bergetar. Dia tidak memperhatikan pertempuran di Huangshan. Bukannya dia tidak punya waktu, tapi itu karena dia tidak memandang Raja Naga. Namun, Raja Naga tiba-tiba memiliki 4 dewa yang sebanding dengannya, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari bumi bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sui Shaoyuan dan yang lainnya tidak membocorkan apapun tentang kita, bukan? Pria parubaya itu bertanya dengan binar di matanya. Tidak, mereka berdua langsung dibunuh. Jin Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Itu bagus. Bahkan kekuatan yang begitu kuat pun lahir. Tampaknya persekutuan kita dengan gereja suci harus dipercepat. Pria parubaya itu bergumam dan sedikit mengernyit. Munculnya Raja Naga dan kekuatan Raja Naga merupakan pukulan besar bagi semua dewa dan kekuatan. Bahkan istana berharga Lingqiao mereka harus menganggapnya serius. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang dikatakan adik perempuannya kepadanya, kita dapat menemukan Raja Naga untuk bergabung. Hehe, meski orang ini tidak lemah, dia tetap tidak layak. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja Naga memiliki 5 ahli negara yang saleh. Di tempat lain, setelah ahli negara yang saleh menerima berita ini, mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Bahkan Putra Naga Surga yang sebenarnya memiliki ekspresi yang sedikit serius saat mereka merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seluruh dewa dunia menjadi hikmat karena Raja Naga. Xiao Ran sudah mati. Tidak, tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Di halaman istana Ling Qiao, Jiling Fei sedang duduk di bawah pohon di halaman. Ketika dia melihat pesan-pesan di internet, matanya merah saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melihat pesan-pesan itu dengan tidak percaya. Lengannya gemetar saat dia dengan cepat mengangkat teleponnya. Dia ingin memastikan bahwa Xiaoran tidak mati. Dia tidak mati. Semua yang ada di internet itu palsu. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi nomor Xiaoran. Namun, ketika dia menyadari bahwa teleponnya dimatikan, dia menjadi semakin bingung. Itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Liu Mengxin dengan bingung. Tubuhnya gemetar saat dia menekan tombol panggil. Di kota Jiang, di kantor dekan Universitas Longmen, Wang Xian membawa Hua Erchaier ke sini. Ini saudari Jiling Fei. Tiba-tiba, telepon Liu Mengxin berdering dari samping. Dia sedikit terkejut. Dia memandang Wang Xian dan mengangkat telepon. Mengxin, katakan padaku, apakah Xiaolari masih hidup? Semua yang ada di internet palsu. Saat panggilan diangkat, suara cemas Jiling Fei terdengar. Hah! Liu Mengxin sedikit terkejut saat mendengar suara cemas Jiling Fei. Katakan padanya bahwa Xiaoran sudah mati. Wang Xian mendengar suara di telepon dan menatap Liu Mengxin. Dia mentransmisikan suaranya padanya. Liu Mengxin sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan heran. Dia menganggukkan kepalanya. Saudaraku sudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Jiling Fei. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ponselnya jatuh terdengar. Segera setelah itu adalah nada sibuk. Guru, mengapa Anda tidak memberitahu Sister Jiling Fei? Dia sepertinya khawatir sekarang. Liu Mengxin bertanya pada Wang Xian dengan bingung. Orang di balik kematian Xiaoran diperintahkan oleh Dewa Istana Ling Qiao. Wang Xian menjawab dengan jelas. Sebelum Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia meninggal, dia telah membaca ingatan mereka melalui penangkapan jiwa. Saat menerima kabar ini, Wang Xian tidak terlalu terkejut. Semuanya karena Jiling Fei. Apa? Liu Mengxin sedikit terkejut. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Istana Ling Qiao. Adik-dadi, mereka berani membunuh Xiaolari. Ayo serang mereka dan hancurkan seluruh istana Ling Qiao. HMPH. Kata Huaer dengan wajah penuh amarah. Dengan kemampuan kami tidak cukup kuat. Ayo tunggu sebentar lagi. Tidak perlu terburu-buru. Ini masalah Xiaoran sendiri. Mari kita tunggu sampai dia benar-benar bangun sebelum kita membicarakannya. Wang Xian berkata dengan lemah dan memelototinya. Juga, panggil dia ayah mulai sekarang. Jangan panggil dia adik laki-laki atau ayah. Alamat macam apa itu? Jangan. Huaer menatap Wang Xian tanpa rasa takut. Siapa yang memintamu memberi kami nama Wang Huaer dan Wang Chaier? Ini sangat ketinggalan zaman. HMPH. Wang Xian mengusap kepalanya tanpa berkata-kata dan menatap Liu Mengxin. Jangan beritahu siapapun tentang kebangkitan Xiaoran untuk saat ini. Kami akan pulang dan kamu akan menjaga Xiaoran. Ya guru. Wang Xian melambaikan tangannya dan berteleportasi ke villa. Dia telah mendapatkan panen yang cukup bagus dari membunuh dua makhluk abadi kali ini. Bab 1950-1950 adalah peningkatan yang menakutkan. Raja Naga, putri kecil. Di puncak villa, ketika Wang Xian tiba dengan Hua RKR, para pemimpin Istana Naga segera memanggil dengan hormat. Tanda seru, Istana Naga telah menyerap mayat dua ahli negara yang saleh. Setidaknya dua ahli negara yang saleh akan ditambahkan. Ao Jian, panggil mereka nanti. Wang Xian melambai pada mereka dan duduk di samping. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk. Oh benar, Ao Yao dan Qitian, siapa di antara kalian yang akan menyalakan api dewa? Wang Xian menatap mereka berdua dan bertanya. Raja Naga, Ao Yao lebih cepat dariku. Jawab Ao Qitian. Ya, Wang Xian sedikit mengangguk. Raja Naga, bisakah aku melahap kerajaan Dewa Air? Setelah melahap kerajaan surgawi, saya bisa menyalakan dua gumpalan api dewa. Pada saat ini, Ao Krep yang berdiri di samping tiba-tiba berkata. Oh, sangat cepat. Mata Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan. Ya, Raja Naga, peningkatan saya berbeda dari Ao Yao dan yang lainnya. Saya dapat melahap kerajaan surgawi untuk meningkatkan level saya. Selain itu, tingkat kerajaan surgawi Dewa Air tidak buruk.
Setelah saya melahapnya, saya bisa menyalakan gumpalan kedua dari api suci. Bawahan saya juga bisa meningkatkan level mereka. Ao Kepiting berkata sambil tersenyum. Kakak, ayah, kepiting paman Ao mirip dengan Yaoshi. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya pikir dia adalah Yaoshi. Cair mendengar kata-kata Ao Crab dan berkata sambil tersenyum. Yaoshi, Anda dapat langsung melahap kerajaan surgawi Dewa Air untuk meningkatkan level Anda. Ao Yao, bagaimana penyelidikan tanah kuno kegelapan selama 2 hari ini? Wang Xian mengangguk dan bertanya pada Ao Yao. Raja Naga, ada banyak binatang iblis yang kuat di masing-masing dari 10 tanah kegelapan kuno lainnya. Bahkan aku takut pada yang terkuat. Namun, ada 8 tanah kegelapan kuno yang bisa kita tangani. Ao Yao melaporkan. Siap-siap, serang tanah kegelapan kuno itu. Kepiting Ao, melahap lebih banyak kerajaan kegelapan surgawi. Bukankah kamu meningkat lebih cepat? Wang Xian menatapnya. Ya, Raja Naga. Kualitas kerajaan surgawi yang gelap dan sarang gelap itu sangat tinggi. Jika saya bisa melahap 7 atau 8 dari mereka, atau bahkan lebih dari 10, kekuatan saya akan dapat meningkat dengan cepat. Aku bahkan bisa mencapai 4 gumpalan api suci, 5 gumpalan api suci, atau bahkan lebih tinggi. Kepiting Ao berkata dengan hormat. Kalau begitu, aku akan menggunakan tiruanku untuk menyerang tanah kuno satu demi satu dengan kalian malam ini. Wang Xian memancarkan cahaya yang kuat. Jika istana naga cukup kuat, dia bisa langsung menyerang istana berharga Ling Qiao dan menghancurkan Xiao Lari. Ya, anggota istana naga segera mengangguk dengan hormat. Ah, dadi kecil, apakah ini doppelgangermu? Itu persis sama denganmu. Hua Er memperhatikan doppelganger di samping dan berjalan mendekat dengan ekspresi ingin tahu. Hehe, bersikaplah seperti dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu makan? Ayah akan mengambilkannya untukmu. Doppelganger itu membelai kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mereka persis sama. Wah, ini luar biasa. Mata Hua Er berbinar saat dia menyentuh tubuh doppelganger itu. Wang Xian membukanya dan memegang tangannya. Tidak ada perbedaan antara doppelganger dan tubuh asli. Seorang doppelganger juga bisa dianggap sebagai tubuh nyata. Hehe, Hua Er tersenyum dan memegang tangan Wang Xian saat mereka berjalan ke bawah. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu di malam hari. Kedua gadis kecil itu telah berkeliaran di sekitar Wang Xian selama ini. Meskipun kedua gadis kecil itu telah tumbuh dewasa, mereka masih melekat dan suka bermain seperti ketika mereka masih muda. Di tanah kegelapan kuno, yang paling dekat dengan kota Jiang, Wang Xian menggunakan tiruannya untuk memimpin sekelompok murid istana naga untuk terbang ke tanah kegelapan kuno. Selanjutnya, tiba waktunya bagi anggota Istana Naga untuk berkembang pesat. Setelah tanah kegelapan kuno dihancurkan satu persatu, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Malam perlahan turun. Internet masih ramai dengan segala macam topik. Ada banyak posting tentang kekuatan dan pengaruh Raja Naga. Selama periode mutasi bumi ini, Raja Naga pertama kali membunuh Dewa Piramida dan bangkit. Setelah itu, para dewa menyalakan api dewa dan mengangkat kerajaan dewa. Putra naga sejati dari surga, Long Xiao dari 9 surga. Kecemerlangan Raja Naga benar-benar tersembunyi. Hari ini, semua orang sekali lagi merasakan kekuatan Raja Naga. Saat para dewa bersiap untuk perkembangan selanjutnya dan banyak orang mendiskusikan berbagai topik, sosok perlahan muncul di tanah kuno yang gelap. Membunuh. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memerintahkan dengan suara rendah. Bas bas bas. Kelompok pemimpin Istana Naga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mereka mengikuti dari belakang dan menyerang kerajaan surgawi kegelapan. Saat ini, avatar Wang Xian ini memiliki kekuatan 3 gumpalan api dewa. Ao Xingmu dan Ao Crab juga memiliki kekuatan 3 gumpalan api suci. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Bahkan para dewa dari istana berharga Ling Qiao harus melangkah dengan hati-hati ke tanah kegelapan kuno. Wang Xian dan yang lainnya tidak memiliki keraguan sedikitpun. Sebelumnya, Ao Yao telah menyelidiki kelompok tanah kegelapan kuno. Ao Yao saat ini berada di puncak alam dewa. Dia bisa membunuh para dewa dari 2 gumpalan api surgawi. Dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dalam terang dan gelap, hanya dewa 5 atau 6 gumpalan api dewa yang dapat menemukannya. Saat ini,
Bahkan istana berharga Lingqiao dan gereja suci tidak memiliki banyak pemahaman tentang tanah kegelapan kuno seperti Wang Xian dan yang lainnya. Ini juga alasan mengapa istana berharga Lingqiao tidak menyerang dan menghancurkan kerajaan surgawi kegelapan secara berurutan. Ini karena mereka ingin memahami kekuatan kerajaan kegelapan surgawi. Mereka harus mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk mengintai. Jika mereka menemui 4 atau 5 gumpalan api suci, mereka mungkin tidak bisa keluar. Mereka harus membayar mahal untuk menyelidiki setiap tanah kuno yang gelap. Ledakan, ledakan, segera, suara gemuruh terdengar dari tanah kuno yang gelap. Namun, karena mereka berada di kerajaan dewa, mereka tidak mendengar suara apapun dari dunia luar. 1 jam kemudian, tanah kuno yang gelap perlahan menghilang. Wang Xian dan yang lainnya muncul di tengah. Lanjutkan. Selanjutnya, Wang Xian melambaikan tangannya dan sisanya menghilang. Waktu berlalu dengan lambat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, banyak hal terjadi selama 5 hari ini. Pertama, hilangnya 7 tanah kegelapan kuno secara tiba-tiba menyebabkan sensasi yang luar biasa. Ketika tanah kegelapan kuno muncul, itu mengguncang seluruh dunia. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Jika bukan karena munculnya gunung surgawi dan munculnya 9 naga, seluruh umat manusia akan dihancurkan. Namun, hilangnya 7 tanah kegelapan kuno menyebabkan keributan besar. Kedua, dalam 5 hari ini, 3 putra naga sejati surga telah bergabung dan membentuk pertemuan naga sejati. Komponen pengumpulan naga sejati langsung menyebabkan seluruh dunia mendidih. Semua orang telah melihat betapa kuatnya putra naga sejati surga. Namun, seberapa menakutkankah kekuatan dari 3 putra naga sejati surga ketika mereka membentuk pertemuan naga sejati? Berita mengejutkan ketiga adalah bahwa faksi piramida telah dihancurkan oleh sekelompok dewa iblis yang dipimpin oleh putra surga. Ini jauh lebih mengasyikkan daripada Raja Naga yang menghancurkan 2 dewa. Bab 1951 di bawah kebangkitan mengerikan tahun 1951. Windrose dan awan melonjak. Dunia berubah. Para dewa jatuh, dan kerajaan surgawi bangkit tinggi. Hanya dalam beberapa hari, peristiwa besar mengguncang semua orang. Tanda seru, beberapa dewa jatuh, dan beberapa orang menyalakan api surgawi. Bahkan salah satu dari 4 kekuatan besar, piramida, hancur. Ini membuat para dewa di istana berharga Lingqiao, aula suci, dan istana dewa api menjadi sangat khusyuk. Hal-hal telah melampaui harapan mereka satu persatu. Anda pernah menjadi favorit surga, jadi mengapa tidak mengendarai angin dan naik ke surga ke-9? Aula gedung pencakar langit akan turun ke bumi, dan pengadilan surgawi akan terbuka lebar untuk merekrut murid. Mereka yang memasuki istana surga akan ditempatkan di daftar dewa kenaikan, dan setiap orang akan bisa menjadi dewa. Aula gedung pencakar langit juga akan kehilangan penampilan tak terkalahkan sebelumnya. Saat itu, ketika aula suci diselimuti, cahaya surgawi turun, dan cahaya dewa cahaya menyelimuti semua orang. Gereja suci telah merekrut banyak murid. Mereka yang bergabung dengan gereja suci akan memperoleh hidup yang kekal dan kehilangan cahaya surgawi dari masa lalu. Dengan berdirinya asosiasi naga sejati dan aura setan dari surga putra naga iblis, gereja suci dari istana berharga Lingqiao telah benar-benar kehilangan kendali mereka atas seluruh bumi. Adik-dadi, aku haus. Saya ingin minum air. Semuanya sangat harmonis di villa tepi laut di kota Jiang. 2 gadis kecil yang riang sedang duduk di depan komputer bermain game. Huaer berteriak pada Wang Xian. Huaer, kamu gadis kecil, apakah kamu memperlakukan dadi seperti pengasuh? Wang Xian melambaikan tangannya tanpa berkata-kata dan melemparkan minuman yang dibawa Ao Jian dan yang lainnya dari benua supernatural ke depan gadis kecil itu. Hehe, kamu meminta kami untuk memanggilmu dadi. Dalam kasus dadi, kami belum genap 1 tahun. Kami masih bayi. Jika Anda tidak dapat melihat bayi berusia 1 tahun, siapa di antara kita yang tidak dirawat dengan baik oleh dadi? Huaer membuat logika yang bengkok. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan gembira. Bayi sebesar kamu. Wang Xian berkata tanpa berkata-kata. Pokoknya aku tidak peduli. Jika Anda meminta kami memanggil Anda dadi, maka kami bahkan belum berumur 1 tahun. Huaer berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia berteriak, "Ah, aku sudah mati." Fokus pada permainan. Chaier, yang berada di samping, meliriknya dan berkata dengan sedih.
Raja Naga. Pada saat ini, suara Aojian dan yang lainnya terdengar. Mereka di sini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan muncul di langit di atas villa. Ayah, jangan lupakan makanan enak yang dikatakan paman akan mereka bawakan untuk kita. Suara Huaer terdengar di dalam ruangan. Raja Naga. Ketika semua orang melihat Wang Xian, mereka segera memanggil dengan hormat lagi. Mata tersenyum Wang Xian menyapu mereka semua. Ao Jian, Ao Yao, Ao Qitian, Ao Qi, Ao Xingmu, Ao Kepiting, Mo Zesen, Ao Feng Huang, Baki, Mosa, Perdana Menteri Penyu, Ao Saturn, anggota klan binatang setan penyu Saturnus dan 12 pemimpin Istana Naga, semuanya telah menyalakan api surgawi. Di belakang mereka, ada 9 sosok ramping dengan 2 tanduk di kepala dan jubah naga hijau. Mereka mirip dengan Raja Naga 4 Laut dalam perjalanan ke barat. 9 naga. Ke-9 naga ini memiliki kekuatan setengah dari tubuh mereka. Mereka memiliki kekuatan untuk membunuh gumpalan dewa api surgawi. Ini adalah seluruh kekuatan Istana Naga. Ini juga merupakan sumber daya yang diperoleh Wang Xian dan yang lainnya setelah menghancurkan 7 tanah kegelapan kuno. Ini adalah peningkatan anggota Istana Naga. Itu adalah perubahan kualitatif yang lengkap. Dari 7 tanah kegelapan kuno, lebih dari 30 setan negara yang saleh telah mati di tangan mereka. Setan yang saleh tidak dapat dimakan oleh Wang Xian, dan mereka tidak memiliki ramuan, jamu, atau sumber daya lainnya. Ini juga memungkinkan kekuatan Wang Xian untuk tetap berada di tingkat ke-9 alam dewa. Saat ini, kekuatannya bukanlah yang terkuat di Istana Naga. Yang terkuat adalah Kepiting Ao. Sekarang, dia telah menyalakan 5 gumpalan api suci. Konsep macam apa ini? Setelah ukuran tubuhnya pulih, ia telah mencapai ukuran 20.000 meter. Menurut Ao Crab, jika diberi waktu 10 menit, dia akan mampu menghancurkan bumi sebelumnya. Inilah kekuatan Kepiting Ao. Peningkatannya gila, dan itu membuat bulu kuduk berdiri. Hanya butuh 5 hari untuk beralih dari 2 gumpalan api surgawi menjadi 5 gumpalan api surgawi. Kepiting Ao saat ini hampir tak terkalahkan di bumi. Bahkan istana surga yang menjulang mungkin tidak memiliki keberadaan yang begitu kuat. Lagi pula, seekor kepiting Ao dengan 5 gumpalan api suci bisa membunuh dewa dengan 6 gumpalan api suci. Tentu saja, Wang Xian tahu bahwa kepiting Ao tidak terkalahkan. Ini karena di tanah kuno yang gelap, ada setan yang bisa menyaingi 6 gumpalan api suci. 21 bawahan dengan kekuatan tempur negara yang saleh. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari Istana Naga. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka satu persatu. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Berburu memang kecepatan tercepat untuk meningkatkan Istana Naga. Dia berpikir sendiri. Selanjutnya, sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, dia harus mengarahkan pandangannya pada para dewa. Tempat pertama adalah Soaring Heaven's Palace. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Ada kilatan dingin di matanya. Raja Naga, aku merasa bahwa dengan kekuatan kita saat ini, kita benar-benar dapat memindahkan Istana Naga ke bumi. Saat ini, Perdana Menteri Gui menyarankan kepada Wang Xian. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai level Istana Naga dinaikkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Saat ini, kami masih kekurangan atribut kayu, atribut petir, dan atribut cahaya. Namun, kita seharusnya bisa segera menaikkan level Istana Naga. Perdana Menteri Gui sedikit menganggukkan kepalanya. Kalian semua harus mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu dan membuat beberapa persiapan. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga menganggukkan kepala dengan hormat. Dengan gerakan tubuh mereka, mereka menghilang seketika. Sudah waktunya untuk mengubur semua dewa di surga. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Menguasai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Kamu sudah bangun. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lemah. Terima kasih, Tuan, atas kebaikanmu. Xiao berlari masuk dan berlutut di tanah dengan hormat saat dia berbicara kepada Wang Xian dengan rasa terima kasih. Kali ini, jika bukan karena tuannya, dia pasti sudah mati sepenuhnya. Dia dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada tuannya karena mampu memenggal kepalanya dan menghidupkannya kembali. Aku sudah memberitahumu beberapa mimpiku.
Apa yang akan kamu lakukan? Wang Xian mengangkat Xiao berlari dengan lengannya dan bertanya padanya. Tuan, selir Ling pasti tidak tahu tentang ini. Dia mungkin. Ekspresi Xiao Ran sedikit jelek. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, saya ingin berkultivasi dengan baik terlebih dahulu. Setelah saya menyalakan api suci, saya akan melangkah ke istana Ling Xiao. Ambil, nyalakan api suci secepat mungkin. Wang Xian berjalan mendekat dan menepuk bahu Xiao Ran. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta Aokitian dan yang lainnya untuk menemanimu dan menghancurkan Soaring Heavens. Terima kasih Tuan, muridku yang tidak berguna. Xiao berlari sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan tubuh gemetar. Bukannya kamu tidak berguna, itu karena ini bukan zamanmu. Namun, aku akan membawamu ke era ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Kembali, kita bisa membicarakannya nanti. Wang Xian melambaikan tangannya ke arahnya. Xiao berlari membungkuk dan mundur dengan mata sedikit merah. Menghancurkan Ling Xiao tidak menginjak Ling Xiao. Itu bukan era Anda, aku bisa membawamu ke era ini. Hah, saat Xiao berlari ke kiri, Wang Xian sedikit terkejut. Dia melihat ke arah selatan. Bab 1952 di Makam Dewa Abadi. Saat ini, seluruh daratan di bumi telah menjadi satu. Bahkan kutub utara dan selatan terhubung dengan daratan. Sisa daratan adalah lautan. Namun, saat ini, di selatan, tempat kutub selatan dulu berada. Tanda seru. Di kutub selatan, setelah langit dan bumi berubah, gletser meluas dan lapisan es menebal. Gunung es yang tingginya ribuan meter bersinar di bawah sinar matahari. Retakan. Tiba-tiba, gunung es raksasa itu runtuh perlahan. Lapisan es yang tebalnya lebih dari 10 meter berangsur-angsur terbuka. Seluruh kutub selatan benar-benar runtuh. Energi yang sangat menakutkan ditransmisikan dari bawah. Wang Xian berdiri di atas villa dan menatap ke arah kutub selatan dengan ekspresi serius. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu jelas bukan kekuatan dari negara yang saleh. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke ketinggian lebih dari 100.000 meter. Mata naga dari 5 elemen yin dan yang melihat ke arah kutub selatan. Pemakaman Celestial Dewa Surgawi, perlindungan kerajaan surgawi. Pemakaman abadi, pemujaan semua makhluk hidup. Sebuah peringatan. Pada saat ini, suara yang sangat besar sepertinya berasal dari zaman kuno. Itu bergema di seluruh bumi. Suasana khusyuk perlahan menyebar ke seluruh bumi. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut, dan rasa kehikmatan dan penindasan melonjak di hati mereka. Semua orang melihat ke arah kutub selatan. Pemakaman surga dewa-dewa, pemakaman abadi. Saat suara ini menyebar ke seluruh bumi, para dewa mengungkapkan ekspresi kaget. Mereka semua terbang menuju langit, dan tubuh mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke arah kutub selatan. Makam dewa-dewa, kerajaan surgawi dewa-dewa abadi. Mata semua dewa mengungkapkan ekspresi yang sangat panas. Dewa-dewa abadi, ini adalah makam dewa-dewa abadi. Posisi dewa itu abadi, dan dewa-dewa abadi menekan suatu wilayah. Jika dewa bisa menjelajahi alam semesta, maka dewa-dewa yang kekal bisa menekan wilayah bintang, dan dia pasti ahli dunia bintang. Dalam pertempuran ratusan ribu tahun yang lalu, 8 penguasa dewa abadi mati. Beberapa kerajaan dewa-dewa abadi hancur total, tetapi beberapa kerajaan dewa-dewa abadi mengambil tubuhnya dan mengubahnya menjadi kuburan abadi. Para dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu bergumam ketika mereka melihat ke kutub selatan. Setelah mencapai alam dewa-dewa yang abadi, bahkan jika dia mati sepenuhnya, kerajaan ketuhanannya masih memiliki sedikit kesadaran. Dia memasukkan tubuhnya ke dalam kerajaan surgawi dan mengubahnya menjadi makam surgawi. Di alam semesta, makam surgawi dewa-dewa abadi jelas merupakan tanah harta karun yang diperebutkan banyak orang. Sumber daya di dalam makam surgawi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa. Ayo pergi, kita akan segera menuju. Saat ini, semua dewa tidak terlalu ragu dan langsung terbang menuju kutub selatan. Menghadapi harta karun seperti itu, tidak ada dewa yang tidak bisa dipindahkan. Ini adalah tanah harta karun yang bisa membuat mereka gila. Bahkan jika mereka tahu bahwa mungkin ada bahaya besar di makam dewa, itu tetap sepadan dengan risikonya. Ya dewa,
Tanah kuno yang sangat luas telah muncul di kutub selatan. Itu lebih besar dari semua tanah kuno, hampir menutupi seluruh kutub selatan. Situasi apa ini? Apakah bumi bermutasi lagi? Banyak dewa terbang ke sana. Mungkinkah kesempatan besar telah tiba? Keberadaan macam apa yang bisa menghasilkan suara sebesar itu? Tempat itu jelas merupakan tempat harta karun yang sangat besar. Saat ini, di internet, semua orang gempar. Kutub selatan bermutasi, suara lantang, dan kedatangan para dewa semuanya menunjukkan bahwa ini adalah tanah kuno yang luas. Terlebih lagi, tanah kuno ini mungkin lebih berharga daripada tanah kuno di masa lalu. Tuan Dewa, para murid yang mengikuti para dewa untuk turun gemetar. Mereka datang ke bumi untuk mengejar jalan ketuhanan dan menyalakan api ketuhanan. Sekarang, mereka benar-benar bisa bertemu dengan makam Dewa Tuan. Selama mereka bisa mendapatkan peluang di makam, mereka hampir bisa meningkatkan 90% kekuatan mereka ke alam dewa. Kekuatan dewa penguasa bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh para dewa. Di alam semesta, setiap penguasa dewa dapat dengan mudah mengendalikan lebih dari selusin planet. Ada lebih dari 100, atau bahkan beberapa ratus bawahan negara yang saleh, atau bahkan lebih. Adik, Dadi, tepat ketika Wang Xian melihat ke kutub selatan dengan takjub, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Huaer Cayer, Wang Xian menatap mereka dan mengusap kepala mereka. Nama yang jelek. Huaer cemberut sedih saat mendengar namanya. Dia juga melihat ke arah kutub selatan. Itu pasti makam Dewa Sayap Cahaya. Saya tidak berharap itu muncul. Cayer memandangi kutub selatan dan bergumam. Dewa Sayap Cahaya, eksistensi pada level Dewa Abadi. Wang Xian menatap kedua gadis itu dan bertanya. Ya, Dewa Sayap Cahaya adalah dewa-dewa sayap cahaya klan Harimau Surgawi. Saat itu, dia adalah kekuatan utama untuk membunuh Yaoshi. Pada akhirnya, Dewa Sayap Cahaya musnah bersama Yaoshi yang kuat. Saat itu, Dewa Sayap Cahaya sepertinya telah musnah sama sekali. Tidak ada kemungkinan dia bangkit kembali. Seharusnya ada banyak harta di kerajaan surgawinya. Seharusnya ada keberadaan Dewa Harimau Sayap Cahaya Surgawi. KR menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Kakak dan ayah, ayo pergi juga. Harta karun di sana dapat menciptakan setidaknya selusin ahli negara yang saleh. Mungkin kamu bisa menyalakan api dewa di sana. Setidaknya selusin ahli negara yang saleh. Wang Xian dipenuhi dengan minat. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Kumpulkan para murid Istana Naga. Dengan pikiran, suaranya terdengar oleh para ahli Istana Naga. Berdengung. Berdengung, berdengung. Segera, dalam waktu kurang dari 5 detik, sosok muncul di depan Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wang Xian hendak memimpin mereka menuju kutub selatan, suara gemuruh terdengar dari kutub utara. Pemakaman celestial penguasa para dewa, perlindungan kerajaan surgawi. Makam abadi, pemujaan semua makhluk. Sebuah upacara peringatan. Setelah itu, suara keras lainnya terdengar. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Ada satu lagi. Huaer Cayer juga sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah kutub utara. Dua makam dewa para dewa muncul berturut-turut. Ini adalah kesempatan besar bagi seluruh bumi. Kedua gadis kecil itu juga melihat ke arah kutub utara dengan kaget. Mata Wang Xian juga berkilat dengan sedikit keterkejutan. Dia punya pikiran dan tiruannya muncul di samping. Ayo berpisah. Wang Xian berkata kepada semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga menganggukkan kepala. Gadis kecil, ayo pergi ke kutub selatan. Wang Xian memandang Huaer dan yang lainnya. Dia membawa Ao Yao Yao, Ao Jian, dan Ao Qitian, 10 anggota Istana Naga, dan terbang menuju kutub selatan. Kepiting Ao, sebaliknya, memimpin 9 naga banjir dan terbang menuju kutub utara. Munculnya makam penguasa abadi benar-benar mengganggu beberapa rencana Wang Xian. Namun, ini juga bisa menjadi peluang besar bagi mereka. Bab 1953 pada tahun 1953, di bawah makam Dewa Abadi. Makam dari dua Dewa Agung muncul satu demi satu. Belum lagi Wang Xian, bahkan istana berharga Ling Xiao dan gereja suci dipenuhi dengan keterkejutan. Selain para dewa, semua orang di bumi juga terbang menuju makam dua Dewa Agung dalam hiruk-pikuk. Jika seseorang bisa mendapatkan kesempatan besar di makam dewa-dewa abadi,
dia pasti bisa menyusul mereka. Tanda seru. Bagi orang-orang di bumi, bagi para murid yang mengikuti para dewa untuk turun, ingin melampaui para dewa yang telah dibangkitkan dan para dewa dari faksi utama, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang mereka miliki saat ini. Begitu mereka dapat memperoleh peluang besar di makam dewa abadi, mereka akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dewa yang telah bangkit dan dewa dari faksi utama. Dia akan bisa menyusul mereka secara tidak langsung. Kesempatan seperti itu membuat banyak orang menjadi gila. Setidaknya ratusan juta orang terbang menuju dua makam guru dewa, berharap mendapat kesempatan di sana. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat kerajaan cahaya surgawi yang sangat besar di depan mereka. Kerajaan cahaya surgawi yang sangat besar dan tak tertandingi sama sekali tidak ada bandingannya dengan istana naga saat ini. Kerajaan surgawi ini yang sepenuhnya diselimuti oleh pancaran cahaya surgawi memancarkan kekuatan cahaya yang sangat padat. Di langit, cahaya mengembun menjadi gambar harimau dewa, menyebabkan awan dan hujan di langit. Itu suci, agung, dan mulia. Setiap orang yang datang ke sini bisa merasakan tekanan samar. Wang Xian memandangi kerajaan dewa yang menempati area seluas setidaknya 5.000 km. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagian dalam kerajaan surgawi adalah surga yang sangat besar. Gunung, sungai, air, dan sarang harimau surgawi. Ada segala macam hal yang megah dan luar biasa. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit di depan mereka. Wang Xian dan yang lainnya menoleh dan segera melihat dewa mencoba memasuki makam dewa di langit. Pada akhirnya, cahaya harimau surgawi mengembun di langit di atas kerajaan dewa dan menyerang dewa secara langsung. Hanya satu serangan dari Divine Tigers sudah cukup untuk mengejutkan sang dewa. Dia dengan cepat bersembunyi di kejauhan dan tidak berani masuk sembarangan. Tidak semua orang bisa mengganggu makam penguasa dewa. Harimau surgawi yang terkondensasi dari atribut cahaya ini adalah binatang penjaga makam dewa. Suara cair terdengar. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa ada lebih dari 20 sosok di sekitarnya. Setiap sosok berasal dari istana berharga Lingqiao, gereja suci, dan beberapa putra surga naga sejati yang telah dibangkitkan. Mereka yang pertama tiba, namun, jelas bahwa dalam situasi saat ini, belum ada yang memasuki makam guru dewa. Para dewa sedikit mengernyit saat mereka mengamati sekeliling mereka. Beberapa dari mereka mencoba tetapi tidak dapat menemukan solusi apapun. Pada akhirnya, para dewa tiba di pintu masuk kerajaan dewa satu persatu. Di antara para dewa yang hadir, mereka tidak cukup kuat untuk melawan sisa kekuatan penguasa abadi. Jika mereka ingin masuk, mereka hanya bisa melakukannya dari pintu masuk. Ayo pergi. Wang Xian berkata pada Hua Ercair dan terbang menuju pintu masuk juga. Ada dua patung harimau bersayap dewa yang terbuat dari bahan kelas dewa di seluruh pintu masuk. Mereka berbaring di kedua sisi pintu masuk. Kedua harimau bersayap surgawi memancarkan aura surgawi seolah-olah mereka masih hidup. Tubuh mereka berukuran sekitar 3.000 meter. Saat mereka berbaring di sana, mereka memancarkan energi yang menakutkan. Seluruh pintu masuk panjangnya 10.000 meter. Mereka harus berjalan 10.000 langkah sebelum mereka benar-benar bisa melangkah ke makam Dewa Tuan. Jika kita masuk, apakah kedua patung itu akan menyerang? Sekelompok puluhan orang berdiri di sekitar. Di istana berharga Ling Xiao, seorang dewa sedikit mengernyit saat dia melihat ke pintu masuk. Menghadapi dua patung yang jantungnya berdegup kencang, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Aku tidak tahu. Tekanan yang dibawa oleh kedua patung itu terlalu kuat. Saya merasa bahwa kekuatan dewa sebanding dengan 6 hingga 7 gumpalan api surgawi. Seorang lelaki tua di sampingnya menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya juga dipenuhi dengan kehikmatan. Kedatangan Wang Xian dan yang lainnya menyebabkan beberapa orang melirik. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke makam penguasa dewa. Raja Naga, apakah kamu ingin aku masuk dan menyelidiki? Wang Xian dan yang lainnya berdiri di sana saat suara Ao Yao terdengar. Jangan mengambil risiko apapun untuk saat ini. Lagi pula, ini adalah makam Tuan Dewa yang kekal. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Makam penguasa Dewa Abadi yang muncul di alam semesta semuanya berbeda. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ini pada dasarnya adalah tanah kematian.
Mereka yang lemah kemungkinan besar akan mati jika mereka masuk. Namun, bahkan makam yang tidak terlalu berbahaya pun penuh dengan bahaya. Lagi pula, setiap guru dewa yang jatuh tidak ingin ada yang mengganggu tulangnya. Mereka tidak ingin dinodai setelah mereka mati. KR berkata dari samping. Dia melihat makam surgawi dan sedikit mengernyit. Mari kita tunggu di sini. Akan selalu ada orang yang tidak bisa menahannya. Wang Xian berkata dengan lemah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, sosok terbang dengan cepat. Salam, Dewa. Ratusan sosok memandangi para dewa istana berharga Ling Qiao dan segera membungkuk dengan hormat. Para dewa istana berharga Ling Qiao perlahan mengangguk. Di sekitar mereka, beberapa dewa mengangkat alis sedikit saat melihat para dewa. Mata mereka bersinar. Biarkan aku mengujinya. Pada saat ini, dewa tidak bisa tidak berjalan maju. Dengan lambaian tangannya, sebuah boneka muncul di depannya. Boneka itu mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga di pintu masuk. Dengan cepat bergegas. Weng, namun, saat boneka itu menginjak tangga, seberkas energi cahaya mendarat di atasnya dan menghapusnya. Melihat pemandangan ini, semua dewa di sekitar sedikit mengernyit. Lingkungan menjadi sunyi sekali lagi. Makam dewa abadi ada di depan kita. Ya dewa, ini terlalu spektakuler. Sebuah makam sebenarnya sangat menakutkan. Keberadaan macam apa ini? Itu terlalu kuat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bergegas. Apa itu? Para dewa belum masuk. Kalau saja aku bisa mendapatkan warisan dewa-dewa di sini, betapa hebatnya itu. Semakin banyak orang berkumpul, dan dengan sangat cepat, ada lebih dari 100.000 orang. Kedatangan mereka membuat lingkungan menjadi lebih hidup. Mereka mengukur makam dewa di depan mereka dan melihat dewa-dewa yang kuat di sekitar mereka saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Namun, pada saat ini, di Kutub Utara, klon Wang Xian memimpin kura-kura kepiting Perdana Menteri Ao dan 9 naga banjir ke Kutub Utara. Di depan mereka ada banyak gunung dewa raksasa. Setiap gunung surgawi memancarkan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Mirip dengan Kutub Selatan, sudah ada lebih dari 100.000 orang berkumpul, tetapi belum ada yang memasuki pegunungan dewa. Semua orang mencari cara. Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci telah pergi ke Kutub Selatan. Secara kebetulan, kami telah memesan makam dewa di sini di Kutub Utara. Pada saat ini, suara yang sangat mendominasi tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Bab 1954 Kekacauan pada tahun 1954. Hah, siapa ini? Siapa yang begitu sombong ingin mengambil alih makam dewa ini? Di depan makam surgawi Gunung Surgawi di Kutub Utara, semua orang sedikit mengernyit saat mendengar suara ini. Mereka melihat sekeliling dengan takjub. Tanda seru, Wang Xian, Ao He, dan yang lainnya berdiri di samping pintu masuk. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi hijau. Dia telah mengungkapkan dirinya di Kutub Selatan. Di Kutub Utara, dia secara alami harus sedikit menyembunyikan dirinya. Wang Xian saat ini tidak dapat menjamin bahwa Istana Naga benar-benar tak terkalahkan. Ini khususnya terjadi setelah kelahiran makam dewa yang kekal. Kepiting Ao berpenampilan seperti pria paruh baya berotot. Dia telah menyalakan 5 gumpalan api suci. Ketika dia berubah menjadi wujud manusianya, dia bisa sepenuhnya menghilangkan 8 lengan. Dia tampak tidak berbeda dari manusia. Wang Xian juga mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat 8 orang terbang di atas, dia sedikit menyipitkan matanya. 8 sosok merah menyala. Tubuh mereka mengandung kekuatan api yang menakutkan. Mereka seperti gunung berapi yang sangat besar. Ketika 8 terbang, semua orang merasakan gelombang panas datang ke arah mereka. Tahta Istana Dewa Api adalah para dewa Istana Dewa Api. Para dewa bergegas ke Kutub Selatan segera setelah makam itu muncul. Saya tidak menyangka tahta Istana Dewa Api tidak pergi ke Kutub Selatan. Ratusan ribu orang di sekitar terkejut dan memandangi para dewa yang terbang menuju Istana Dewa Api. Kalian semua, mundur. 8 sosok melayang di langit. Mereka melihat ke makam dewa-dewa abadi di depan mereka, dan mata mereka terbakar dengan semangat. Berdiri di tengah, Flintstone mengalihkan pandangannya ke ratusan ribu orang di bawahnya. Auranya yang menakutkan bergetar, dan istana api muncul di belakangnya. Hualala, sosok-sosok melangkah keluar dari istana kerajaan surgawi.
Mereka memegang senjata api di tangan mereka, dan tubuh mereka memancarkan kekuatan dahsyat. Dengan sangat cepat, puluhan ribu murid Istana Dewa Api melayang di langit. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membersihkan area? Tidak bagus, tahta Istana Dewa Api ingin sepenuhnya menempati tempat ini dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Ketika semua orang melihat tahta Istana Dewa Api bergerak, ekspresi mereka langsung berubah menjadi jelek. Mereka melihatnya dengan ngeri. Mencari kematian. Dewa dari Istana Dewa Api melihat bahwa semua orang di bawah tidak tergerak. Dia melambaikan tangannya. Ledakan. Nyala api yang mengerikan langsung menutupi area di bawah. Tidak, lari. Ketika semua orang melihat bahwa para dewa dari Istana Dewa Api benar-benar menyerang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Namun, mustahil bagi mereka untuk menghindari serangan dewa dengan kekuatan mereka. Setiap orang yang berada di depan makam dewa itu langsung dilalap api. Jeritan kesakitan terdengar seketika. Puluhan ribu orang terkubur di lautan api. Mereka yang jauh melihat pemandangan ini dan lari ketakutan. Wang Xian dan yang lainnya berdiri di bawah. Tubuh mereka diselimuti cahaya dan api yang mendarat di atasnya secara otomatis menghilang. Dia memandang semua orang di ruang singgasana Dewa Api dengan tatapan dingin di matanya. Hehe, orang-orang di ruang singgasana Dewa Api benar-benar sombong. Pada saat ini, suara dingin datang dari kiri. Kedelapan dewa di ruang singgasana Dewa Api sedikit mengangkat alis mereka dan melihat ke atas. Tiga sosok berjubah naga, terbang mendekat. Wajah mereka dipenuhi ketidakpedulian saat mereka menatap orang-orang di Istana Dewa Api. Pertemuan naga sejati. Kedelapan dewa di Istana Dewa Api langsung mengernyitkan dahi saat melihat mereka bertiga. Suixin Huo menatap mereka bertiga dengan serius. Makam suci dewa-dewa abadi. Tiga pemuda yang mengenakan jubah naga menoleh dan mengabaikan orang-orang di Istana Dewa Api. Dengan kemampuannya, mereka tidak takut dengan singgasana Dewa Api. Tiba-tiba, ketika pemuda itu melihat lautan api di bawah, dia sedikit terkejut melihat Wang Xian dan yang lainnya berdiri di sana. Ada orang di sana. 8 dewa di singgasana Dewa Api juga memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya di lautan api dan mengerutkan kening lagi. Orang-orang dari singgasana Dewa Api, lebih baik kalian keluar dari sini. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke 8 dewa di singgasana Dewa Api dan berkata dengan lemah. Ayo kita keluar. 8 dewa di singgasana Dewa Api menyipitkan mata mereka sedikit dan menilai Wang Xian dan yang lainnya. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati. Dia menatap mereka dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia melambaikan tangannya dan gunung bumi yang sangat besar langsung muncul di langit. Gunung bumi meliputi area seluas 50 km dan tingginya 5 hingga 6 km. Gunung bumi yang sangat besar langsung menekan semua orang di Istana Dewa Api. Pada saat ini, ekspresi semua orang di Istana Dewa Api berubah secara dramatis. Murid dari 8 dewa berkontraksi sedikit saat mereka merasakan tekanan menakutkan yang datang dari gunung bumi. Ekspresi mereka berubah drastis. Istana Dewa Api telah bertemu dengan seorang ahli. Siapa mereka? Mengapa mereka begitu menakutkan? Ekspresi ketiga pemuda dari pertemuan naga sejati yang suci juga berubah. Bahkan ketika mereka menghadapi 8 dewa dari Istana Dewa Api, mereka tidak berubah seperti ini. Ada ahli misterius di depan makam dewa. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Betapa menakutkannya. Semua orang di kejauhan melihat pemandangan yang tiba-tiba ini dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedatangan tiba-tiba tahta Istana Dewa Api dan serangannya yang sombong ingin menduduki tempat ini. Namun, 3 kaisar naga sejati dari pertemuan naga sejati suci telah tiba dan kekuatan misterius yang menakutkan telah muncul. Seseorang telah memasuki makam dewa, seseorang telah masuk. Saat gunung bumi yang menakutkan sedang menuju ke semua orang di Istana Dewa Api, suara kaget terdengar tiba-tiba. Semua orang melihat ke arah pintu masuk makam surgawi. Wang Xian dan yang lainnya juga menoleh. Mereka melihat bahwa di pintu masuk gunung surgawi, gerbang gunung yang awalnya terbentuk dari 2 puncak dewa raksasa perlahan-lahan mengungkapkan celah. Kedua sosok itu berlari secepat mungkin. Sangat mudah untuk memasuki makam dewa di sini. Sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian. Ledakan.
PFFT. Oh tidak, melarikan diri. Namun, pada saat ini, seorang ahli negara dewa dari Istana Dewa Api mengangkat tangannya untuk bertahan melawan Gunung Bumi. Lengannya langsung hancur. Dia berteriak dengan wajah penuh horor. Cepat, singkirkan Gunung Dewa Api. Suixin Huo berteriak pada seorang lelaki tua saat dia merasakan Gunung Bumi datang dari atas. Mengaum, mengaum. Orang tua itu meraung, dan senjata dewa yang memancarkan api terbang menuju Gunung Bumi untuk memblokirnya. Para dewa Istana Dewa Api buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, mereka tidak peduli dengan makam dewa. Artefak surgawi yang sangat kuat. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri hanya dengan kekuatan Anda? Dia melihat mereka dan bersiap untuk mengejar. Tunggu, gerbang gunung makam dewa sedang ditutup. Ayo masuk dulu. Untuk mereka, kita bisa membunuh mereka kapan saja. Pada saat ini, Wang Xian melihat ke gerbang gunung makam surgawi dan segera berkata kepada Ao He. Ya, kamu sekelompok semut. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan membunuh kalian semua. Kepiting Ao menyapu pandangannya ke orang-orang di Istana Dewa Api, meraung dengan jijik, dan terbang ke makam dewa. Bab 1955-1955, kalian pergi dan cari jalan. Jika tidak, Anda akan mati. Ayo masuk. Di makam para dewa di Kutub Utara, Wang Xian dan yang lainnya langsung terbang masuk. Mendesis. Tanda seru. Di sekitarnya, semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Pria parubaya misterius itu mampu membuat 8 dewa di Istana Dewa Api melawan dengan kekuatan penuh mereka dengan satu gerakan. Selanjutnya, salah satu dewa terluka parah. Ini mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu menakutkan di bumi? Ini adalah Istana Dewa Api, dan ada 8 dewa. Kekuatan yang sangat kuat. 3 putra naga sejati surga dari pertemuan naga sejati suci juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka saling memandang, penuh dengan keterkejutan. Memasuki, salah satu pemuda memandangi gerbang gunung makam dewa dan mengertakkan gigi saat dia berbicara. Ayo pergi. 2 lainnya ragu sejenak dan terbang dengan cepat. Ayo masuk juga. Ayo masuk juga. Cepat, cepat, pintu masuk makam surgawi akan segera ditutup. Jika kita bisa mendapatkan kesempatan, kita juga bisa menjadi dewa. Ketika mereka melihat Wang Xian dan penyatuan naga sejati masuk, semua orang di sekitar mereka bergegas masuk dengan panik. Keinginan untuk menjadi dewa sudah cukup membuat mereka membuang nyawanya. Dalam sekejap, puluhan ribu orang di sekitarnya bergegas masuk. Hanya beberapa orang yang baru saja tiba melihat sekeliling mereka dengan takjub. Mereka melihat para dewa dan pembangkit tenaga listrik di Istana Dewa Api di langit. Mereka bingung. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia telah menyalakan setidaknya 5 gumpalan api suci. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu kuat di bumi? Di langit, dewa yang lengannya langsung hancur perlahan pulih. Wajahnya dipenuhi teror saat dia meraung dengan suara rendah. Ekspresi 7 dewa api suci di sekitarnya berubah drastis. Mereka sangat malu. Ayo pergi ke Kutub Selatan. Pria tua di tengah berkata dengan wajah muram. Dewa-dewa lain mengangguk karena malu. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat menduduki makam Dewa Kutub Utara, tetapi mereka tidak pernah menyangka keberadaan yang begitu menakutkan tiba-tiba muncul. Setelah mendengar peringatan pihak lain, bagaimana mereka berani masuk? Jika mereka bertemu dengan kelompok orang itu lagi, mereka tidak berani menjamin bahwa pihak lain akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka tidak berani mengambil risiko seperti itu. Sekelompok dewa langsung terbang menuju Kutub Selatan dengan ekspresi tidak senang. Hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Oh, makam Dewa Kutub Utara sudah masuk. Wang Xian, yang berada di Kutub Selatan, memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi di makam surgawi Kutub Utara. Ketika dia mengetahui bahwa mereka telah masuk, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Selama mereka memasuki makam dewa, Ao Xie dan yang lainnya seharusnya bisa mendapatkan hadiah yang layak dengan kemampuan mereka. Apa masalahnya? Belum ada yang mencoba masuk. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari depan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke atas dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Putra surga naga sejati melihat sekeliling dan berbicara kepada semua dewa dengan samar. Ini karena makam surgawi Kutub Selatan adalah yang pertama lahir.
Jumlah dewa yang datang ke sini jauh lebih banyak daripada makam Dewa Kutub Utara. Pada saat ini, ratusan ribu orang telah berkumpul dan melihat makam dewa di depan mereka. Naga putra surga sejati ini, kamu bisa pergi dan mencoba. Dewa dari Aula Suci menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, ada dewa-dewa yang dikaitkan dengan cahaya di dalamnya. Anda harus menjadi yang pertama masuk. Putra naga sejati surga memandang para dewa dari Aula Suci dan berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan cakar naga besar meraih orang-orang di belakangnya. Tidak baik. Oh tidak, apa yang dilakukan putra surga? Ekspresi mereka yang berada di bawah alam dewa berubah drastis saat mereka melihat ini. Terutama ratusan orang yang ditutupi oleh cakar naga, mereka lari kaget. Namun, dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menghindari putra cakar naga langit? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tuan Putra Langit, biarkan aku pergi. Ratusan orang yang tertangkap dipenuhi keputusasaan saat mereka berteriak minta tolong. Hehe, cari jalan. Putra surga tersenyum tipis saat dia melemparkan mereka ke atas tangga. Masuk, siapapun yang berani mundur akan mati. Suara dingin terdengar dari mulut putra surga dan masuk ke telinga semua orang. Peng peng peng. Ratusan orang jatuh di pintu masuk dan ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak, tidak, aku tidak akan masuk, aku tidak akan masuk. Seorang pemuda berteriak ketakutan. Peng. Namun, saat dia selesai berbicara, tubuhnya meledak. TSK, karena ingin mendapat kesempatan, kamu harus siap mati. Apa, Anda ingin kami mencari semut Anda? Putra naga surga yang sebenarnya berkata dengan dingin. Suara kejamnya menyebabkan ekspresi ratusan ribu orang di belakangnya berubah. Namun, ketika para dewa di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, mereka diam-diam menonton. Seperti yang dikatakan putra naga langit sejati, jika seseorang ingin mendapatkan kesempatan, seseorang harus membayar harga, bahkan harga nyawa mereka. Adapun membiarkan mereka mengintai, bagaimana mungkin? Beberapa ratus orang lainnya melihat pemuda yang tubuhnya meledak, dan keputusasaan muncul di wajah mereka. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka berjalan maju. Peng, peng, peng. Saat mereka melangkah ke anak tangga pertama, seberkas cahaya melintas, dan tubuh mereka langsung menghilang. Mereka telah sepenuhnya dimurnikan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Bahkan mata dewa bersinar dengan cahaya yang aneh. Ini adalah misi bunuh diri yang lengkap. Para dewa tidak akan membiarkan kita terus menjelajah, kan? Ratusan ribu orang di belakang panik saat mereka berbicara ketakutan. Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengernyit. Makam surgawi di depan mereka ini jauh lebih berbahaya daripada yang ada di Kutub Utara. Aku tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Mungkin hanya para dewa yang dapat menemukan beberapa petunjuk saat mereka pergi. Putra naga sejati dari surga sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Ada lebih dari 30 dewa di daerah itu. Ada 10 di istana berharga Ling Qiao, sekitar 10 di Aula Suci, 2 di Putra Naga Sejati Surga, 5 di faksi Raja Naga, dan beberapa dewa lainnya. Mendengar kata-kata Putra Naga Sejati dari surga, mata para dewa di istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci berkedip dan saling memandang. Mereka perlahan mengamati sekeliling mereka. Beberapa dewa yang sendirian melihat pemandangan ini dan tahu itu tidak baik. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Ledakan. Pada saat ini, cincin api muncul di langit. 8 dewa dan puluhan ribu bawahan istana Dewa Api perlahan muncul. Sui Xinhuo, Suiyan, bukankah kamu pergi ke makam suci Kutub Utara? Mengapa kamu di sini? Seorang penatua dari gereja suci bertanya kepada mereka dengan jelas. Ayo kita lihat ke sini. Ketika Sui Xinhuo, Suiyan, dan dewa-dewa lain di singgasana Dewa Api mendengar kata-kata tetua itu, ekspresi mereka berubah masam. Itu, saudari, itu. Ketika para dewa di singgasana Dewa Api muncul, Huaer dan Cair melihat Sui Xinhuo di tengah. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka berbicara dengan marah. Ada apa, Nona? Wang Xian sedikit terpana saat melihat kedua gadis itu. Ayah, itu, saat kami menyalakan api surgawi, mereka ingin merekrut kami.
Adikku dan aku tidak setuju. Pada akhirnya, mereka ingin merebut kerajaan suci kami dan bahkan ingin membunuh kami. Huaer berkata dengan marah. Apakah begitu? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan memandangi sekelompok orang di istana Dewa Api di langit. Hah! Di langit, sebagai dewa, dia bisa merasakan tatapan semua orang di sekitarnya. Ketika Sui Xinhuo merasakan tatapan Huaer, dia segera menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat wajah Huaer dan Chaier, dia sedikit terkejut. Niat membunuh yang mengerikan langsung keluar dari matanya. Baru saja, kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu ingin para ahli negara yang saleh untuk mengintai ke depan. Mata Sui Xinhuo dipenuhi kekaguman. Tatapannya menyapu para dewa di sekitarnya sebelum akhirnya mengunci ke Huaer dan Chaier. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka sedikit terkejut. Bab 1956-1956, pergi dan cari jalan, atau kamu akan mati. Di depan makam utama Dewa Kutub Selatan, semua orang memandangi sekelompok orang di istana Dewa Api dengan heran. Dia ingin ahli negara yang saleh untuk mengintai jalan di depan. Apa yang dia maksud? Tanda seru. Melihat tatapan membunuh di mata Sui Xinhuo, semua orang melihat ke tempat yang dia lihat. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah arah Raja Naga dan yang lainnya, semua orang tercengang lagi. Ketika Wang Xian melihat Sui Xinhuo melihat ke atas, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa para ahli dari Istana Dewa Api telah melukai kedua gadis kecilnya. Jika dia tahu, dia akan meninggalkan mereka di sini saat mereka berada di Kutub Utara barusan. Mungkin hanya para dewa yang bisa menyelidiki mereka. Ketika putra surga dari naga sejati melihat tatapan Sui Xinhuo, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata secara langsung. Sui Xinhuo, apa yang terjadi? Suyan dan yang lainnya memandang Sui Xinhuo yang penuh dengan niat membunuh dan bertanya dengan alis berkerut. Kakak bela diri senior, Huozi dan Liu Yan dibunuh oleh kedua gadis itu. Sui Xinhuo berkata kepada para ahli istana Dewa Api dengan ekspresi muram. Terakhir kali, dua bawahan terbaiknya terbunuh oleh serangan diam-diam dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali, menyebabkan dia terbakar amarah. Sayangnya, dia tidak bisa menjaga kedua gadis itu terakhir kali. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Itu mereka. Dewa lain di istana Dewa Api langsung mengungkapkan ekspresi dingin. Mereka semua menatap Hua Chaier. Niat membunuh berkumpul di tubuh mereka. Baru saja, di Kutub Utara, mereka hampir dibunuh oleh ahli itu. Hati mereka sudah terbakar amarah, dan mereka merasa sangat cemberut. Sekarang setelah mereka bertemu dengan dua orang yang telah membunuh Dewa Istana Api, mereka secara alami menemukan tempat untuk melampiaskan amarah mereka. HMPH, kamu yang mencari kematian. Apakah Anda ingin merekrut kami? Anda bahkan ingin mencuri barang-barang kami. Kalian sekelompok pantas mati. Huaer mendengar kata-kata mereka dan dengan cara yang sama meneriaki mereka dengan ekspresi sedingin es. Kalian dua gadis kecil yang mencari kematian. Saya ingin melihat kemana Anda ingin lari sekarang. Tubuh Sui Xinhuo berguncang, dan api langsung berkobar. Di langit di atasnya, awan api mengembun. Tatapannya tertuju pada Huaer Chaier, dan itu dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan. Bum bum bum. Di sekitarnya, para dewa istana Dewa Api segera terbang mengelilingi dan mengepung Huaer Chaier dan yang lainnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Injak tangga menuju pintu masuk. Kalau tidak, kamu akan mati. Suyan melihat ke pintu masuk makam dewa dan menggeram dengan suara rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ruang singgasana Dewa Api, kupikir kalian semua mencari kematian. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan wajah serius. Ini, semua orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan para dewa tertegun. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Haha, apakah kita mencari kematian? Jika Anda berani membunuh Dewa Istana Dewa Api, Anda harus membayar mahal. Jika kedua gadis kecil ini tidak menaiki tangga hari ini, saya akan membiarkan mereka menikmati rasa sakit karena terbakar oleh api. Apa, Anda, seorang Raja Naga belaka, ingin membuat musuh keluar dari Istana Dewa Api? Jangan berpikir bahwa hanya karena Raja Nagamu memiliki kekuatan, kamu berani menjadi sombong di depan tahta Istana Dewa Api. Jangan memprovokasi kami.
Suixin Huo menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika kita memprovokasi mereka? Mata Wang Xian berbinar dan dia tampak sedikit malu. Di sampingnya, anggota Istana Naga memiliki niat membunuh di mata mereka. Mereka siap bertarung kapan saja. Ayah, kami bukan tandingan mereka. Chaier mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia menarik lengannya dan berkata kepada Wang Xian dengan cemas. Ayah, kedua gadis itu adalah putri Raja Naga. Ini, singgasana Istana Dewa Api tidak akan bertarung dengan Raja Naga, kan? Tampaknya ketika Raja Naga membunuh Dewa Yamen, itu karena putrinya. Saya tidak menyangka kedua putrinya telah menyalakan api surgawi. Mereka seharusnya bukan putri kandungnya. Kedua gadis itu jelas adalah dewa yang telah dibangkitkan. Namun, Raja Naga dan yang lainnya memiliki kekuatan 5 dewa. Jika mereka bertarung, Istana Berharga Lingqiao akan memperhatikan mereka. Kekuatan Raja Naga tidak buruk, tapi dia mungkin lebih lemah dari Istana Berharga Lingqiao, Aula Suci, Ruang Singgasana Istana Dewa Api, Asosiasi Naga Sejati, dan Putra Surga Naga Iblis. Semua orang tampak kaget saat melihat konflik antara tahta Istana Dewa Api dan Raja Naga, serta beberapa dendam. Sejak Raja Naga menunjukkan kekuatannya yang mengerikan terakhir kali, itu langsung mengguncang seluruh bumi. Segera setelah itu, Asosiasi Naga Sejati Suci didirikan, dan Putra Naga Iblis dari surga menghancurkan kekuatan piramida. Akibatnya, kekuatan Istana Berharga Lingqiao, Aula Suci, Tahta Istana Dewa Api, Asosiasi Naga Sejati Suci, Putra Naga Langit Iblis, dan Raja Naga menjadi eksistensi paling kuat di bumi. Beberapa orang memeringkat kekuatan ini, dan kekuatan terlemah mungkin adalah kekuatan Raja Naga. 5 dewa di sisi Raja Naga masih sedikit lebih rendah dari Luan Istana Dewa Api. Namun, mereka seharusnya tidak bisa bertarung. Lagi pula, 5 dewa di sisi Raja Naga, bahkan jika Luan Istana Dewa Api dapat menghancurkan mereka, masih ada kemungkinan beberapa dewa di sisinya akan binasa bersama. Melihat konflik antara Raja Naga dan tahta Istana Dewa Api, beberapa orang sedikit mengkhawatirkan Raja Naga dan yang lainnya saat mereka berbicara dengan suara rendah. Beberapa orang mengangguk setuju. Lagi pula, makam dewa ada tepat di depan mereka. Melemahkan kekuatan tahta Istana Dewa Api tidak akan menguntungkannya. TSK, aku selalu mendengar bahwa Raja Naga sangat sombong. Jika itu masalahnya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 5 dewa cukup untuk melawan tahta Istana Dewa Api? Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Suixin, Huo, dan Suyan sedikit menyipitkan mata. Ada sedikit kegilaan di mata mereka. HMPH, jika kamu benar-benar ingin bertarung, itu juga tidak ada gunanya untukmu. Hua Er mengalihkan pandangannya ke 8 ahli negara yang saleh. Dia mengerutkan kening dan mendengus dingin pada mereka. Haha, tahta Istana Dewa Api telah turun dari medan bintang yang jauh. Mengapa kami harus takut kepadamu? Yang mulia, tahta Istana Dewa Api bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Raja Naga Puni. Sekarang, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk dipertimbangkan. Kalian berdua gadis kecil pergi dan mencari jalan. Jika tidak, Anda akan mati. Jika Yu Dragon King berani menghentikan kami, maka kami akan mati bersama. Suixin Huo meraung dengan wajah marah. Belum lama ini, tahta Istana Dewa Api hampir dihancurkan oleh orang misterius itu, yang membuat mereka datang ke sini dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana mungkin mereka, yang sudah dipenuhi amarah, takut pada Raja Naga? Kekuatan tahta Istana Dewa Api tidak bisa dilanggar. Haha, bagus, semua orang yang mendukung Istana Berharga Lingqiao. Haha, terkadang pasukan utama kita harus menunjukkan martabat mereka yang pantas dan membiarkan beberapa semut mengetahui konsekuensi dari memprovokasi kita. Begitu Suixin Huo selesai berbicara, beberapa dewa di sampingnya dan para dewa di Aula Suci berkata dengan senyum di wajah mereka. Mereka senang melihat pemandangan ini. Mereka senang melihat para dewa menaiki tangga untuk menguji air. Para dewa Istana Dewa Api sangat kuat. Sekarang Raja Naga dan yang lainnya dalam masalah. Menilai dari sikap Istana Dewa Api, jika Raja Naga melindungi kedua gadis itu, dia mungkin akan diserang oleh 8 dewa Istana Dewa Api. Bab 1957, di senja Istana Dewa Api. Di belakang mereka, ratusan ribu orang memandangi dewa-dewa yang kuat dari Istana Dewa Api dan tercengang.
Ini adalah kekuatan Istana Dewa Api dan keagungan Istana Dewa Api. Mereka memandang Raja Naga dan yang lainnya dengan penuh simpati. Tanda seru, tanda seru. Raja Naga sudah sangat kuat untuk bisa mencapai tahap ini, tapi masih ada sedikit celah antara dia dan pasukan teratas yang telah turun. Bagaimanapun, faksi Raja Naga masih sedikit lemah. Meskipun ada 5 dewa, kekuatan mereka secara keseluruhan sedikit lebih lemah dari kumpulan naga sejati. Semua orang berpikir sendiri saat mereka melihat Raja Naga dengan mata berkedip-kedip. Mereka menunggu keputusan Raja Naga. Suasana seketika menjadi hikmat. Hehe, sepertinya Tuan Xiaoran itu akan sial hari ini. Di istana berharga Ling Xiao, wajah Jin Feng penuh dengan senyuman saat dia melihat pemandangan ini. Dewa Parubaya di sampingnya juga tersenyum tipis. Ayah, kami bersiap untuk melarikan diri. Huaer dan Cair mengungkapkan sedikit kecemasan di wajah mereka saat mereka mengirimkan suara mereka ke Wang Xian. Aku seharusnya membunuh kalian barusan. Tapi sekarang belum terlambat. Wang Xian membelai kepala kedua gadis itu dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang di sekitarnya merasa bingung. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Membunuh. PFFT. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, suara menusuk datang dari langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah itu, suara serangan panah langsung bergema di depan makam para dewa. Apa? Ledakan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mengaum. Kamu ingin membunuh putri kecil kita. Mengapa Anda tidak melihat apakah kami menyetujuinya? Hehehe, kita baru saja tiba di sini, dan sekarang kita bisa bertengkar hebat. Ini sangat keren. Ao Xingmu, kunci mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Sama seperti semua orang dalam keadaan linglung, suara-suara liar dan liar tiba-tiba terdengar. Semua orang sedikit kaget dan menatap orang-orang di samping Raja Naga dengan kaget. Bahkan para dewa istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci pun terkejut. Bang! Di langit, mayat dewa istana api jatuh ke tanah. Semua orang melihat kilatan cahaya, diikuti oleh kematian dewa dengan 2 gumpalan api surgawi. Ini, mengaum, mengaum, mengaum. Dengan serangkaian raungan keras, Aokitian menatap 2 ahli tingkat atas dari istana Dewa Api di tengah langit. Gelombang udara berwarna merah darah mengalir ke arah mereka. Jarum surgawi yang menenangkan lautan sepanjang 1000 meter menghantam mereka. Itu sangat kejam. Panah yang menakutkan menebas udara dan menyerang para dewa di sekitarnya. Meretih, dentang, guntur dan kilat yang dahsyat tiba-tiba bergema di langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai menutupi seluruh langit. Cahaya pedang yang dingin menembus telinga semua orang. Sinar keemasan melintas dan menyerang dewa istana Dewa Api. Mengaum, mengaum. Api menerangi langit dan raungan binatang lain terdengar. Ao Feng Huang berubah menjadi tubuh setinggi 1000 meter. Dia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Iblis saber kaki 8 mengeluarkan teriakan aneh. Tubuhnya diselimuti kegelapan. Keheningan yang mematikan datang dari tubuh mereka dan mengunci kedua dewa dengan cara menggoda. Pada saat ini, selain Tuxing Ao yang berdiri di samping Wang Xian, anggota istana naga lainnya semuanya telah pindah. Ada total 9 ahli negara yang saleh. Semuanya telah menyulut gumpalan api surgawi. Di antara mereka, Aokitian dan Ao Xingmu yang terkuat, memiliki kemampuan bertarung 3 level di atas mereka. Ao Yao juga memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh 3 gumpalan dewa api dewa. Adapun anggota istana naga lainnya, mereka semua mampu bertarung 1 tingkat di atas mereka. Ketika Aokitian, Ao Xingmu, dan 9 lainnya menyerang, semua dewa di istana dewa api di langit benar-benar terpana. Terutama mereka berdua, Suixin, Flame, dan Suiyan. Ketika mereka melihat dewa dibunuh dalam sekejap dan Aokitian dan Ao Xingmu menyerang dengan aura yang menakutkan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah pasukan Raja Naga hanya memiliki 5 dewa? Apakah yang terkuat hanya sebanding dengan 2 gumpalan api surgawi? Sekarang, monyet iblis yang mengamuk dan makhluk mirip Trin itu memancarkan aura yang bahkan sangat mereka takuti. Ada juga makhluk yang sangat menakutkan yang bersembunyi di kehampaan. Keberadaan seperti apa yang telah mereka provokasi? Ah! Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Dewa api surgawi di istana Dewa Api memandangi tubuhnya dengan ketakutan. Di depan mereka,
Baki berdiri di depannya dengan wajah seram dan menakutkan. Dia memandang dewa yang berangsur-angsur berubah menjadi darah dan berteriak keras. Tidak, tidak, tidak. Dewa api surgawi berteriak dengan ketakutan di wajahnya. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya dengan cepat meleleh. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Keberadaan seperti apa yang telah mereka provokasi. Begitu dia benar-benar berubah menjadi darah, dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Keke, mati, mati. Dewa berkepala 8 berteriak dengan aneh saat dia memandang dewa itu dengan tatapan mengerikan. Tidak bagus, kakak senior, selamatkan kami. Pada saat ini, teriakan minta tolong terdengar dari sampingnya. Semua orang menoleh pada saat bersamaan. Dewa lain dengan gumpalan api surgawi berada di ambang kematian. Di depannya adalah Mosa, yang berada di level yang sama dengan Yabitua. 8 poin dan racun Mosa sangat menakutkan. Bahkan anggota istana naga lainnya yang berada di level yang sama sangat ketakutan. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut. Bahkan para dewa dari aula suci istana berharga Lingqiao menyipitkan mata mereka sedikit. Semua kekuatannya sebanding dengan menyalakan 2 gumpalan api suci. Beberapa di antaranya bahkan lebih menakutkan. 9 ahli dengan setidaknya 2 gumpalan api suci. Dan ini adalah Raja Naga, kedua putrinya, dan yang memegang perisai di sampingnya. Masih ada 4 ahli tingkat dewa yang belum bergerak. Ya dewa. Gul, keberadaan macam apa Raja Naga itu? Dia sebenarnya memiliki 10 bawahan setingkat dewa, dan semuanya sangat menakutkan. Apakah kekuatannya sebanding dengan istana berharga Lingqiao dan Aula Suci? Bahkan Secret True Dragon Union harus berlutut di hadapan kekuatan ini. Serangkaian suara mengejutkan terdengar. Di langit di depan makam Dewa Agung, 9 bawahan Raja Naga benar-benar menekan tahta istana Dewa Api. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 dewa tahta istana Dewa Api terbunuh, dan beberapa dari mereka berada di ambang kematian. Pertempuran hanya pecah dalam sepersekian detik. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Baik Sui Xinhuo maupun Suyan dipenuhi rasa takut. Mereka melihat sekeliling dengan wajah muram. Raung, mereka yang menyinggung istana naga kita akan mati. Ao Kitian meraung dan melemparkan jarum penenang samudera ke arah Suyan. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan mereka. Lihat saja mereka mati satu per satu. Pada akhirnya, giliranmu. Ao Xingmu melambaikan dahan di bawahnya. Setiap cabang seperti pohon dewa, dipenuhi duri. Itu sangat menakutkan. Bab 1958 pada malam tahun 1958, di Istana Dewa Api. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran yang mengerikan terjadi di langit di atas kutub selatan. Ao Kitian dan Ao Xingmu telah sepenuhnya mengunci api dan nyala api. Sebagai spesies naga terkuat di Istana Naga, keduanya memiliki kemampuan bertarung 3 tingkat di atas mereka. Tanda seru. Dengan kekuatan mereka bisa dengan mudah menghadapi mereka berdua. Adapun para dewa istana Dewa Api, mereka tidak seberuntung itu. Dari 6 dewa api dewa istana yang tersisa, 2 telah menyalakan 2 gumpalan api surgawi, dan 4 lainnya semuanya adalah dewa dengan 1 gumpalan api surgawi. Ada celah besar antara 7 anggota istana naga lainnya. Lari. Pertarungan berlangsung kurang dari 1 menit, dan para dewa istana Dewa Api berbalik dan melarikan diri ketakutan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu? Mou Zesen memegang busur besar di tangannya, dan 10 anak panah terhunus di atasnya. Mengaum. Setiap panah berubah menjadi naga angin yang menakutkan dan mengejar para dewa yang ingin melarikan diri. Semuanya adalah dewa dengan kekuatan di atas 2 gumpalan api dewa. Bagaimana kita harus melawan mereka? Para dewa istana Dewa Api dipenuhi teror. Dengan kekuatan mereka langsung membunuh mereka berdua. Menghadapi 7 dewa yang kuat, mereka hanya mencari kematian. Mati. Dewa dengan 2 gumpalan api surgawi tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan teror yang rendah. Keke, bagaimana kita harus melawan mereka? Saya tidak tahu bagaimana melawan mereka. Mereka masih sombong seperti sebelumnya. Mati. Baki melambaikan tangannya, dan tetesan energi seperti ular beracun hitam meluncur ke depan.
Setidaknya 100 juta ular berbisa hitam menutupi area seluas lebih dari 100 km di langit. Krek, kresek. Domain kunci naga petir. Aoki berdiri di kejauhan dan melambaikan palu guntur di tangannya dengan ekspresi tenang. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyegel sekeliling dan menyaksikan pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Di langit, salah satu dari 4 dewa yang disegel tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di sampingnya, seberkas cahaya berkedip, diikuti oleh 2 gumpalan api dewa lainnya yang turun. Sekelompok sampah, cepat habisi mereka. Suara Ao Yao terdengar dalam kehampaan. Mati. Ao Jian memegang pedang logamnya dan mengayunkannya ke depan. Petir, panah, sinar pedang, dan ular hitam berbisa. Serangan mengerikan datang satu demi satu saat 3 dewa istana Dewa Api menyerang. Setiap serangan mencakup area seluas 50 hingga 60 km. Serangan mengerikan seperti itu bisa melenyapkan seluruh kota dalam sekejap. Kakak senior, selamatkan kami, selamatkan kami. Suara putus asa ketiga dewa terdengar. Tidak, Raja Naga, aku ingin kalian semua mati. Ketika Suyan mendengar teriakan orang yang jatuh, matanya menjadi merah darah. Dengan gerakan lengannya, gunung surgawi aliran api muncul di tangannya. Seluruh gunung dewa seukuran telapak tangan, dan ada aliran lahar mengerikan yang mengalir di atasnya. Dengan lambaian tangannya, seluruh aliran api gunung surgawi langsung menjadi lebih besar. Gunung surgawi berubah menjadi gunung yang menakutkan setinggi 100.000 meter. Lava mengalir di atasnya, dan suhu di dalamnya mencapai setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Konsep macam apa ini? Itu mendekati suhu matahari. Menabrak. Dalam sekejap, suhu di sekitar kutub selatan mencapai lebih dari 100 derajat. Es dan embun beku di sekitarnya mencair dengan cepat dan berubah menjadi air laut. Hati-hati, Xingmu, tangkap. Wang Xian melihat gunung api surgawi dan mengingatkan Aoki Tian, Ao Xingmu, dan yang lainnya. Belum lama ini, Suyan menggunakan senjata surgawi ini untuk memblokir serangan Ao Crab. Orang harus tahu bahwa kekuatan tempur kepiting Ao sebanding dengan dewa dengan 6 gumpalan api suci. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya senjata surgawi ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan cabang yang menyerang dewa ke Ao Xingmu. Cabang yang menyerang dewa, di tangan Ao Xingmu, bisa meledak dengan serangan yang lebih kuat. Kayu tak berujung, cabang yang dipukul dewa, ikat. Ao Xingmu mengambil cabang yang menyerang dewa, melihat ke senjata dewa yang sangat menakutkan, dan melambaikan tangannya. Ledakan, kerajaan surgawi muncul di belakangnya. Itu tampak seperti sarang naga, dengan percikan api dan duri berjatuhan darinya. Duri api yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju gunung api surgawi. Adegan mengejutkan muncul di langit. Duri yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan terbang menuju gunung setinggi 100.000 meter. Ledakan, ledakan, ledakan. Cabang-cabang pemukul dewa mendarat di senjata surgawi dan berubah sedikit merah. Gunung surgawi aliran api, meledak. Ketika Suyan melihat bahwa Ao Xingmu benar-benar melilit seluruh senjata surgawi, ekspresinya sedikit berubah saat dia berteriak keras. Gemuruh. Setelah itu, seluruh gunung dewa tampak meledak. Gelombang batu api yang tajam melesat ke arah duri yang tak terhitung jumlahnya. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap, setengah duri patah, menyebabkan ekspresi Ao Xingmu sedikit berubah. Bunuh orang ini dulu, lalu bantu Ao Xingmu. Baki menatap Sui Xinhuo dan meraung. Membunuh. Dalam sekejap, para pemimpin istana naga lainnya membantu Aoki Tian menyerang Sui Xinhuo. Sosok Ao Yao Yao tersembunyi di sekitarnya, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Enyah. Melihat hanya mereka berdua yang tersisa di istana Dewa Api, jantung Sui Xinhuo berdebar kencang. Dengan lambaian tangannya, kerajaan Dewa Istana Api muncul di langit dan menabrak Ao Jian berkepala 8 dan yang lainnya. Roar, kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Tubuh Aoki Tian bergetar saat melihat Sui Xinhuo melepaskan kerajaan dewanya. Di belakangnya, gua naga kerajaan surgawi juga muncul. Di dalam kerajaan ketuhanannya, ada rantai berwarna merah darah. Selain aura kekerasan, ada juga kebrutalan. Rantai berwarna merah darah membentuk sebuah armor, terlihat sangat kuat. Armor rantai darah, tahta naga gila. Aoki Tian meraung, dan rantai di kerajaan dewa langsung melilit tubuhnya.
Retakan, retakan, retakan. Tubuh Aoki Tian tumbuh pesat, mencapai ukuran 3.000 meter. Rantai merah darah melilit tubuhnya, hanya menyisakan 3 murid menakutkan dengan Gouyu. Di belakangnya, gua naga dari kerajaan dewa berubah menjadi takhta berwarna merah darah. Dalam sekejap, energi dalam tubuh Aoki Tian menjadi semakin ganas. Jarum penenang laut ditutupi oleh rantai berwarna merah darah. Dia mengangkat jarum dan menghancurkannya dengan keras ke arah kerajaan surgawi Suixinhuo. Ledakan, kekuatan yang luar biasa mendarat di kerajaan dewa, menyebabkan seluruh kerajaan dewa terbang ke langit. Ekspresi Suixinhuo langsung berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Pada saat ini, banyak serangan kuat dari pemimpin istana naga menyerangnya. Seluruh dunia diselimuti oleh segala jenis energi. Perbedaannya terlalu besar. Seluruh 6 dewa istana Dewa Api mati dalam sekejap. Ini adalah dewa. Bagaimana bisa Raja Naga memiliki bawahan yang begitu kuat? Istana Dewa Api dalam bahaya kali ini. 6 dewa mati dalam waktu kurang dari 1 menit, dan hanya tersisa 2 dewa di Istana Dewa Api. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Raja Naga? Setiap kali Raja Naga meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dia menjadi semakin kuat. Istana Dewa Api tidak menyangka bahwa mereka akan menendang pelat besi kali ini. Serangkaian suara mengejutkan terdengar dari bawah.